إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. An-niyatus sadisah, niat yang keenam. Al-khalasu min maqbillah wattaba'udu min budi. Al-khalasu menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah. Wattaba'udu min bughdihi, dan menjauhkan diri dari kemurkaan Allah. Maqbillah dan bughdi itu sama pada kemurkaan. Nah, namun biasanya kalau maqbillah itu kemurkaan Allah itu ujung-ujungnya menyiksa. Kalau bughdillah mana marahnya. Nah, cuman palingan itu memberikan peringatan, biadiki bala musibah sebagai peringatan. Itu bughdillah. Kalau maqbillah ini murka Allah disertai dengan azab. Menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah dan menjauhkan diri dari kemurkaan Allah. Qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah, berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Ini ulama sufi lebih terdahulu pada Imam Al-Ghazali, lebih tua. Man syabi'a syaba'atan baina ju'atain faqad akhadha bisirati ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kenyang akan sebagai kenyang antara dua lapar, berarti dia mengambil dengan perjalanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini orang mengamalkan, mengikuti perjalanan hidup para sahabat. Kenyang di antara dua lapar. Malam lapar, hari ini kenyang, besok lapar pulang. Nah, dalam kehidupannya kenyang dan lapar itu udah kayak bahalat hari. Mun kita kan kenyang terus, pagi kenyang, tengah hari kenyang, malam kenyang, aktif tiap hari kita. Kalau perjalanan sahabat Nabi itu hari ini kenyang, besok lapar, besok kenyang pulang, besok lapar pulang. Di saat mereka kenyang, mereka melatih syukur. Di saat mereka lapar, mereka melatih sabar. Di saat mereka kenyang,
Mereka ingat nikmat Allah, perhatian Allah kepadanya. Di saat mereka lapar, mereka ingat, nah ini orang fakir miskin. Makanya tiap hari kelaparan. Supaya tumbuh rasa kasihan dalam fakir miskin. Aku baru sehari lapar, sehari kenyang. Orang fakir miskin kadang-kadangnya tiap hari lapar. Supaya kita merasakan kayak apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang kelaparan. Salah satu hikmah kenapa diwajibkan puasa Ramadan, supaya kita nih merasakan lapar kayak apa orang fakir miskin itu lapar. Kita cuman lapar 12 jam siang dan sebulan aja. Supaya kita timbang rasa begitu melihat orang fakir miskin. Supaya hati kita tergugah untuk membantu mereka. Bahagia bersedekah dalam mereka. Supaya ada maras. Coba kita nih kanyang terus. Berduit terus. Ada pernah merasakan sakit. Kita kadang merasa kasihan dengan orang fakir miskin. Ada maras kasihan. Karena sepanjang hidup kita kadang pernah merasa lapar. Kenyang terus. Sepanjang hidup kita kadang pernah ada berduit. Nah, akhirnya timbul kita nih kadang maras lawan orang fakir miskin. Kadang maras lawan binatang nang kelaparan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Ini orang ini nyata udah kelaparan. Ini orang muslim, fakir miskin. Jangankan sepiring nasi, lukmah sesuap nasi kita memberinya. Di saatnya sangat kelaparan, anak menukar karena duitnya. Minta kemana-mana orang kada beri, diusir orang. Kita maras, apalagi manusia juga, apalagi ini muslim juga. Kita beri walau sesuap nasi, apalagi saya bagi untuk. Itu pahalanya lebih afdal daripada membangun 70 masjid bagi orang kaya. Membangun masjid 70 buah bagi orang sugih, kayak membayangkan pahalanya karena kalah pahalanya dapat memberi makan orang fakir miskin yang kelaparan gitu. Baru lukmah sesuap, apalagi sepiring, apalagi orang nasi bungkus, banyu secangkir, banyu aqua sebutul. Nabi Ibrahim itu setelah marihab Baitullah, waktu Baitullah itu rusak, karena terjadi banjir besar dulu. Selesai marihab, Nabi Ibrahim itu sembahyang setiap buncu itu 1000 rakaat. Setiap buncu Ka'bah 1000 rakaat. Jadi 4 buncu itu 4000 rakaat. Sedangkan syarakat di sana sama 100.000 rakaat kita diparinginnya. Syarakat di sana. Ini 4000 rakaat jadi. Begitu selesai, Allah berkata berwahyu kepada Nabi Ibrahim, ma'asana ma'fa'al saya Ibrahim. Tuhan bagus pada Ibrahim perbuatan engkau ini. Jempol bagus benar. Cuma Tuhan ada lagi yang lebih bagus pada itu. Artinya ada lagi pahalanya lebih besar pada itu. Satu suap nasi yang kau berikan kepada orang kelaparan. Dan apa itu Tuhan lagi. Nah, jadi jangan salah paham ulang. Maka itu dia aku kalau usah lagi amalan memberi makan aja. Ini salah pengertian. Ini andaikan keduanya digawe, ganal tadi. Amalan sunat kada berfungsi kalau amalan wajib ditinggalkan. Kan kita memberi makan orang itu sunat saja.
amal soleh ini kada berfungsi kalau gawean wajib ditinggalkan. Di situ kata-katanya jaiun paling orang nang lapar. Jai itu baik manusia ataupun binatang. Kucing itu maksudnya binatang. Termasuk orang nang kelaparan. Apa kawa kita beri? Apalagi manusia nang muslim. Nah orang nang bahalat hari kanyang lapar. Hari ini kanyang isok lapar bahalat hari. Nah itu berarti mengamalkan dengan perjalanan sahabat Rasulullah. Mengikuti tingkah laku sahabat Rasulullah. Nah wahada ilsamal abdud dahrah. Ini apabila puasa seorang hamba dahrah setahunan. Tahunannya puasa, payuk tiru bilal wa yasumu yauman ba'da. Berbuka dia di malam hari puasa. Yauman ba'da, hari yang sesudahnya. Fahadha syabaun bainaju atain, inilah kenyang atau shibaun sama. Hadza shibaun atau syabaun, ini artinya kenyang bainaju atain antara dua lapar. Nah, paju hada laparnya ini aksaru lebih banyak min syabaihi daripada kenyangnya. An-niyatus sabi'ah yujawi'un nafsah kay yakuna dzakiran limayana ahlal ju limayana lu ahlal ju minal alami wabdur. Niat nang keenam tujuannya apa? Yujawi'un nafsah, dia melapari dirinya. Itu sing aja. Nah, hari ini melatih lapar, bang. Besok kenyang, besoknya melatih lapar. Bukan kada berduitnya. Dia melapari dirinya itu niatnya kayyakuna zakiran, supaya adalah dia zakiran, ingat lima yanalu ahlal ju, bagi sesuatu nang menimpa akan orang-orang nang kelaparan. Itu fakir miskin nang kelaparan. Menimpa apa? Minal alam, daripada sakit, wabdurri dan mudarat. Sakit paru kalau mesti kelaparan. Dan kemudaratan. Supaya kita merasakan begitu melihat orang fakir miskin, marah sih. Ingat, nah ujiannya nang 12 jam aja lapar. Sudah. Ini perasaan. Orang fakir nang tiap hari, alan pada apa perasaannya. Lalu kapingin nang memberi, kapingin nak menyumbang kalau dinya. Maka orang fakir miskin boleh diberinya mendoakan. Dan pian murah rezeki, kemudian panjang umur, mudahan ini. Walaupun untuk inya kadang-kadang kada kabul doa, cuma mendoakan orang bisa kabul. Ya kita ini kadang-kadang doa kita nih kabul, setiap kali kita berdoa kabul untuk diri kita. Tapi kada pengabulan mendoakan orang. Ada juga orang ini kalau doa sagan seorang jarang pengabulan, tapi bila mendoakan orang kabul harusnya. Jujur ya, fakir miskin dia kada perlu kita minta doa ninya, jakanya pengabulan, udahnya sugih pada kita. Bisa aja ini untuk dirinya kada pengabulan, tapi mendoakan orang kabul. Bisa kayak itu. Ada diminta
doa gin kadang-kadang mendoakan. Kita ini perlu juga doa orang itu. Kadang-kadang kita berdua untuk diri kita kada kabul. Cuma kabulnya nih gara-gara didoakan orang. Kenapa jadi kita nih perlu didoakan oleh orang? Karena kita ini merasa banyak dosa. Itu penghalang kabulnya doa. Jadi memerlukan bantuan orang, doa orang yang kita. Udah kayak kita berurusan di kantor di mana. Kadang kita turun langsung berurusan 2-3 kali turun ya toh ada tembus. Begitu minta tolong lawan si A, ini merusakan tembus. Nah mau terjadi kayak itu. Kita sorong 2-3 kali mau urus. Kalau temu tembus. Minta tolong lawan si A, ini merusakan tembus. Nah kadang kita nih berdoa terus ada kabul-kabul ya. Minta doakan lawan si A, didoakannya kabul, bisa terjadi. Jadi kada salah kada minta doakan. Kita bilang misalnya tuan guru apa kabar, pertama silaturahmi sambian. Yang kedua ulun minta nasihat, berani sepatah 2 patah kata. Yang ketiga ulun minta doa. Dua napa terserah pian. Ini memilihnya bisa aja napa tersirat di hati itu mendoakan. Udah selesai, permisi ya lagi, izin banyak ngobrol. Permisi ya lagi. Kayaknya pulang bilang ke tuan guru mana kayak itu pulang kita. Udah sampai 40 tuan guru. Yang mendoakan kita. Maka kita jadi orang 41. Bila diberi orang amalan, alhamdulillah. Kita ini amalan banyak sudah diisi, banyak kita amalkan. Tuan guru kalau bisa minta amalan, kalau kada amalkan pulang. Minta nasihat saja, minta nasihat. Begitu pulang, minta doakan. Oh kebetulan sih diberi amalan, terima. Kita ini ketujuh mau ngumpul amalan. Nah, banyak catatan amalan ijazah guru mana. Kan berikan kita amalkan nih. Inilah kebanggaan, benar ya. Kadang begitu datang si A memberi amalan aku ijazah dari si Anu, tapi sawang yang harus amalkan belum nih. Amalan itu jangan ijazahkan bila kada amalkan dulu. Biar salah dong ijazah gue. Orang belum amalkan jangan ijazahkan dulu. Bahas si Anu banyak bisa amalan ini. Orang kan merasakan belum sudah memberikan ke orang jangan. Ya kita lo merasakannya kayak apa rasanya, pahit kah, manis kah, apakah istilahnya tahun ibarat buah loh. Nah sudah kita merasakan nyaman bagi sah. Nah kamu bagus buah ini, rasanya ini manis masam misal. Manis masam separuh-separuh kan nyaman. Kalau masam banget kan kada nyaman. Kita merasai dulu hanya dimeriahkan. Amalan ini ngunang sehari 2 amalan kan belum merasai lagi. 4 ini tuh. Minimal 40 hari yang kita rutin istiqamah baru sudah mulai ada terasa. Kalau kita sudah merasai, kalau memberikan ke orang. Amalan. Namun ilmu, orang bertakon masalah jawab, mana tahu.
ini haram, ini makruh. Nah, walaupun ilmu ini kita kurang betakun, walaupun kita ini belum tak amalkan lagi, cuma orang betakun masalah itu jawab aja. Orang kayak hukumnya ini, nah kita sunat, jadi kita belum pernah menggawe lagi. Ini berkaitan dengan hukum halal, haram, makruh, sunat, mubah, bang. Jawab aja, walaupun kita belum amalkan. Nah, ini kayak guru-gurunya hukumnya wajib ya gitu, bro. Wajib. Tapi kita belum tahu lagi juga. Berenai aja bisa. Nah, yang penting sampaikan ini wajib. Ini masalah hukum, bang. Nah, masalah amalan, nah mana kita tak amalkan itu aja kita beri. Yang belum tak amalkan kayaknya dulu. Nah, kita belum merasakan, baru kita beriakan. Wa yuqalu dikata orang, lamma malaka Yusuf bin Yakub khazaina Misrin. Manakala memiliki Yusuf itu Nabi Yusuf bin Nabi Yakub akan perbendaharaan bumi Mesir. Maksudnya manakala Nabi Yusuf jadi raja. Nah, Yusuf bin Yakub begitu jadi raja di Mesir, otomatis kan semua harta kekayaan Mesir itu Sidin mengurusnya. Iya Sidin mengurus agamanya, iya Sidin mengurus dunianya. Nah, ayo mengatur sekiranya untuk kemaslahatan negara dan rakyatnya. Nah, di saat Nabi Yusuf tadi diangkat jadi raja, maka nayashba'u minat ta'am nafsuhu. Tidak pernah kenyang dari makanan oleh diri Nabi Yusuf. Mulai sidin resmi jadi raja, terus kenyang lagi sidin. Pakilah lahu dikata orang bagi Nabi Yusuf, idalik kan apa ya Nabi Yusuf? Pian waktu belum diangkat jadi raja, mau aja kenyang. Ini kan mulai diangkat raja ini kalau mau kenyang lagi. Sedikit makan, kalau mau lagi kenyang. Faqala berkata Nabi Yusuf, akhafu an asba'a, aku takut bahwa aku ini kenyang, fa'an sal ja'i'a, maka aku lupa akan orang yang kelaparan. Aku takut mau aku kenyang, akhirnya aku melupakan orang yang kelaparan. Sedangkan aku saat ini raja, yang kelaparan itu barangkali rakyat. Ini kampung-kampung, di dusun-dusun. Aku bernyaman-nyaman, rakyatku kelaparan ini aku udah pun. Nah, ini ngarannya raja nang maras kasihan lawan rakyat. Raja nang sangat perhatian lawan rakyat. Wakila khamsatu asya'a la ya'rifu miqdaraha illa khamsatu ampusin. Ada 5 sesuatu, tidak mengenal akan kadarnya itu nang 5, kecuali 5 orang. Ada 5 sesuatu, pada kau mengetahui kadar sesuatu ini, kadar kemuliaannya, kadar kelezatannya, kadar keistimewaannya, kecuali 5 orang yang mengetahui. Kada kau mengenal yang 5, kecuali 5 juga. Pertama, nikmatul afiyah la ya'rifuha ilal marda. Nikmat afiyah, tidak mengenal akan nikmat afiyah kecuali orang-orang yang garing, orang-orang yang sakit. Nikmat sihat nih. Kayak apa? Nyamannya nikmat sihat. Kada kau mengenali kalau kita ini sihat terus. Cuma begitu kita garing, kena
seminggu makan kada kawa, minum kada kawa, kada bernafsu. Berjalan bangun aja kan bilang lapah, apalagi berjalan. Nah, baru tahu kayak penikmat sehat. Jadi kita nih rancak lupa terhadap nikmat sehat. Lalu ditakdirkan Allah garing supaya ingat lawan nikmat sehat. Kita garing tuh makan hanta. Hilang nikmat nang nyaman makan. Nyaman makan tuh nikmat waktu sehat. Kita waktu garing, guring ke tepi karuan. Hilang nikmat nyenyaknya guring di saat sehat. Hanya sadar kita, bahasa nyaman sehat juga kalinya. Nah, waktu kita garing, bangun-bangun lapah, mangkat awak nih. Ingat kita saat itu nyamannya orang sehat. Sekali berbuatnya tak bangun dan kada malas lapah. Baru malas akadnya. Kurang garing kada kau buka. Berjalan biasa nggak tapi kau apalagi buka. Barunya tahu kayak penikmatnya orang nang kau buka, menggagah dari. Kurang garing kada kau angkat benda sekian kilo. Jangankan mangkat benda itu mangkat awak atau bikawa. Baru tahu kayak penikmat sehat engkau mangkat sekarung. Kau mangkat sekian. Waktu garing kita kan aku berusaha lagi. Duit kada datang. Baru sadar nyamannya nikmat sehat. Kau bercari, kau menuri, kau bakabun, kau dapat rezeki. Aku garing. Sebagian jadi datang bilang tuh paham amploki. Sekian banyak tuh kada nang pahamnya, lu bilang orang juga. Makanya kita milangi orang garing. Kita milangi orang garing itu pahalanya besar. Tapi bisa gugur pahala milangi orang garing bila kita memakan jamuan orang garing itu. Kecuali yang kada menggugurkan disuruhnya banyu putih. Kalau disuruhnya banyu gula kita minum, itu menggugurkan pahala bagi kita menghilangi. Menghilangi tadi. Seharusnya kita bebawaan bakantungan ada gula, ada walde macam bilang gitu. Jangan nanggaring itu menyediakan makanan. Kita pun ada paham. Kita melangi orang garing, disurungi orang banyu gula, wadai. Kita makan, nah gugur pahala kita ziarahnya sudah. Kecuali orang nyurungi banyu putih itu ada bapak. Jadi kayak pacarannya kita bebawaan gak wadai mari kah, gak roti kah, gula. Jadi hakikatnya ibarat disurunginya kita memakan ampun kita. Ada gugur pahalanya kita melangi orang garing itu. Nah jadi orang garing ini ingat aku waktu kada garing kau berusaha itu ini dapat duit aku. Nah, setelah garing kada kau lagi. Itu orang yang bilang orang aja paham kadang-kadang milangi wara aturnya apa kali bawakan mengkada mau sesuatu di amploki kah. Kayak itu lah menghibur yang enggak. Menghibur juga. Menghibur ini model mempercepat sehatnya. Nah, jadi nang garing ini tuan guru, nah tuh banyak visi murid, nah semuanya cair ini garing. Kayak kita, ada cair. Nah, itu maksudnya. Waktu sehat,
kau berusaha, ayah mau ada bini, garing menahun, nah bisa membuang, kali saya berdua, garing berusaha ada kawa, napa-napa ada kawa, nangin tuh ada kawa juga, macam-macamnya nang ada kawa, nah bisa dibuangnya, ada keluarga kita nang itu, nah, waktu sehat sayang banget, kau berusaha dapat duit terus, udah garing apa, udah kada simpanan ini, nah ya sudah, nah baru sadar betapa nikmat sehat tuh luar biasa. Nah, Tuhan lama ingatakan, kadang kita lupa waktu sehat nih, lupa diri, kita lupa daratan waktu itu sehat. Tuhan lama ingatakan, disakitakan Tuhan, digiringan Tuhan. Timbul kita beristighfar, minta ampun lawan Tuhan selama ini, kada ingat nikmat sehat. Nah, itulah layak waktu garing minta ampun kepada Allah, karena ketidak mensyukurinya nikmat sehat selama ulun sehat. Nah, jadi kada kau mengenal nikmat sehat tuh kecuali orang-orang yang sudah garing. Nah, udah garing ini banyak mana jalurnya. Waktu belum garing ada aja orang sembahyang hajat macam-macamnya, ada aja. Udah garing lo orang menong sembahyang hajat, kan ada lagi. Waktu belum garing tiap hari ada undangan sembahyang kipayah begini, nang jauh-jauh mana. Udah garing ada lagi orang. Banyak benar yang diambili. Nah. Wala kimatal umri ay walaya arifu, takdirnya kimatal umri illa ahlul makabir. Tidak dapat mengenal nilai umur itu melainkan orang-orang ahlul makabir, orang-orang yang sudah ada dalam kubur itu. Kita selama hidup nih kada kenal betapa besarnya nilai umur nih, harga umur nih tinggi benar. Kada kau mengenal kecuali orang yang sudah mati. Kita sudah mati baru tahu luar biasa nilai umur ini. Kada kau dihargai dengan miliar 2 miliar sebenarnya nilai umur ini. Sudah kita dalam kubur baru kita sadar. Nah, nilai umur ini kita banyak kada mensyukuri juga kita. Bila banyak kada mensyukuri, penyesalan di dalam kubur luar biasa. Kada mensyukuri kimatal umri ini. Di kubur udah kita biar berzikir, arwah kita dalam kubur biar berzikir kan berpahala lagi. Waktu hidup kita berzikir berpahala, di kubur berzikir kan berpahala lagi. Kenapa? Tuh bukan tempat ibadah, di kubur ini bukan tempat ibadah. Ibadah ini waktu kita hidup aja. Perlunya sadar nih nilai umur itu luar biasa. Kebaikan dilipat gandakan tapi waktu kita hidup. Waktu hidup kita rancak dihilangi orang. Sudah mati setahun sekali yang dihilangi orang. Itu gini sebagian juga kubur. Setahun sekali dihilangi kubur. Waktu hidup rancak dihilangi orang kita. Nah, hanya tahu nilai umur kita ini luar biasa. Walaki mata shibai illa ahlul juk ay walaya arifu kimata shibai, tidak mengenal nilai kenyang itu kecuali orang yang lapar. Kita nunggu ada suah lapar,
Kada kau mengenal nikmat kenyang itu. Begitu sudah merasa lapar, nyata tahu luar biasa. Nikmat kenyang itu. Jadi kita ditakdirkan kadang-kadang lapar supaya mensyukuri nikmat kenyang. Di saat kenyang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena aku merasakan semalam lapar. Wah ini kenyang. Wala lazzatan ni'matin naum illa man bihi alamun. Dan tidak mengenal kelezatan nikmat tidur kecuali orang yang dengannya alamun ada penyakit. Kita nih sudah ada penyakit, kenapa kak guring, ada kojenak lagi. Nah di saat kita punya penyakit baru sadar nyamannya orang guring itu nikmat luar biasa. Dulu aku tadi ingat di diri guring kayaknya nyamanan. Wah ini kena kau lagi, mau tuh belak orang guring kepala lah sakit, macam-macam tuh, darah lah naik, awak lah panas, radang, orang guring. Kada kau mengenali nikmat guring itu kecuali orang yang sudah ditimpa penyakit. Rata-rata kalau sudah ditimpa penyakit tuh guring itu kada mau janak lagi. Gigi aja sebutin lo pas tengah malam, pada mata mengantuk udah pas gigi marinyut sama laman kita kan awal guring. Kayak apa aja kuap-kuapnya kan mau guring, mau katornya udah. Hanya tahu nyamannya orang guring malam hari. Dulu aku kada mensyukuri pengnikmat guring ini. Sekarang Tuhan menegur supaya sadar kita. Begitu sakit gigi, mana sakit marinyut, mana kepala sakit kada guring, macam-macamnya lagi kejadiannya. Makanya rata-rata orang yang punya penyakit itu kondisi menurun, timbangan menurun, berat menurun. Kenapa? Karena bila berpenyakit itu otomatis guring ini kurang. Nikmat guring, nikmat nyenyaknya guring ini diambil Tuhan. Bila sudah itu diambil, macam-macam terjadi dalam diri kita. Jadi setiap satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak manfaat maslahatnya. Bila dicabut satu nikmat tadi, saling banyakkan kemaslahatan diri yang hilang. Ini dibakar. Wala nikmatad dau'i ay wala ya'rifu nikmatad dau'i illa man huwa fi zulmah. Tidak dapat mengenal nikmat cahaya kecuali orang yang dia berada di tempat gelap. Kita ini selalu berada di tempat yang cahaya. Kadang kita lupa syukur. Nikmat luar biasa. Kita baru sadar bahwa cahaya ini satu nikmat bila kita sudah berada di tempat yang gelap. Listrik sama laman mati. Karena menukar lilin kada kawa hari hujan. Kayak apa kita sengsaranya malam. Kurik api kededa. Api jisnya habis. Kayak apa sengsaranya malam bakadap. Baru tahu betapa besarnya nikmat cahaya. Nah, selama ini aku kada mensyukuri nikmat cahaya itu. Nah, karena kita kada mensyukuri nikmat cahaya, kadang-kadang diuji Tuhan. Satu saat kita berada di tempat gelap, mencari cahaya kada kawa. Termasuk gelapnya dikubur. Rata-rata dikubur tuh kadep gelap gulita.
Di dunia kita kapan nang malaikat lampu kawa, dikubur kada kawa. Jadi orang selama hidup ada amalan-amalan yang menerangi kubur. Termasuk sembahyang 5 waktu, termasuk menerangi kubur. Orang penyembah yang kada, pemuasa kada, macam-macam nang buruk digawinya. Gelap gulita kuburnya. Kada kau menangis datang kala, datang ular mantap, kada kau menangis, kada melihat. Tahu. Asini gini, niyatul kiram. Lah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. Hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqika sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.